Cerita dibuka dengan menyambungkan di akhir edisi yang sebelumnya. Di tengah hujan yang lebat, tubuh Harold yang sudah tidak bernyawa berada dalam pelukan Batman. Sosok misterius yang diperban menyebutkan identitasnya sebagai Hush. Dia juga menodongkan pistol ke arah Batman. Penjahat Batman yang diperban itu, si Hush, mengutip kalimat dari kata-kata Aristoteles. Kita harus bertingkah pada sahabat-sahabat kita sebagaimana kita ingin sahabat-sahabat kita bertingkah pada kita. Batman bertanya-tanya, siapakah orang itu? Mereka juga tidak pernah bertemu, kenal pun tidak, mengaku teman padahal jelas orang itu bukanlah temannya Batman. Masa lalu Harold telah lama menjadi misteri. Dia bisu, tubuhnya juga cacat, menjalani hidup sebagai korban. Tapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Seolah-olah dia dapat berbicara dengan mesin, khususnya kepada elektronik. Hidupnya butuh tujuan. Kata-kata yang diucapkan Hush membuat Batman penasaran, musuhnya yang mana yang mengutip kalimat Aristoteles. Hush mulai menembaki Batman, tetapi Batman menghindari peluru dengan menggunakan grapple-nya untuk melompat ke atas. Ini bukan pertama kalinya Batman berhadapan dengan seorang pria yang mukanya ditutupi perban. Sebelumnya, sosok misterius dengan perban di wajahnya terungkap sebagai Clayface yang berpura-pura menjadi Jason Todd alias Robin yang kedua yang sudah lama meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pada masa lalunya, Harold Arnold ditemukan oleh The Penguin yang sedang berkeliaran di jalanan. Penguin kemudian memanfaatkannya menggunakan kemampuan unik Harold untuk membantu kegiatan kriminal. Sementara di saat ini penuh dengan gangguan, tipu muslihat dan kesalahan arah. Penjahat lama bertindak dengan cara yang baru. Teman berubah menjadi musuh. Dia sangat berharga bagi Batman sebagai mekanik di cave. Batman memberinya akses tanpa batas ke komputer. Namun dalam kesunyiannya ada kerinduan untuk memperbaiki tubuh dan suaranya. Batman pun berharap telah mematahkan pola kepercayaan Harold pada mereka yang tidak pantas mendapatkannya, yang mana musuh sejati Batman telah memanfaatkannya dan Harold mengkhianati Batman yang akhirnya sekarang mengorbankan nyawanya. Di tengah semua itu, Catwoman dan Batman telah memulai sebuah hubungan. Batman berkesempatan untuk melemparkan beberapa batarang ke arah Hush, tetapi Hush mampu menembakkan semua batarang itu dan Batman menduga mungkin sosok misterius dengan perban itu dilatih oleh Deadshot. Saat Batman menggunakan grapple gun-nya lagi untuk berayun ke samping, Hush mampu melepaskan tali yang menyebabkan Batman terjatuh. Batman pun mengangkat dirinya dan meluncur ke posisi Hush dan menendangnya langsung ke wajahnya sambil berkata, permainan ini harus berakhir di malam ini. Batman pun kemudian meninju wajah Hush dan tidak sengaja melihat kalung liontin milik temannya Tommy Elliot yang dulu sewaktu kecil diberikan ibu Tommy kepadanya. Kalung itu melingkar di leher orang itu dan Batman mengambilnya sambil bertanya, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Hush pun memukul wajah Batman dengan gagang senjatanya dan menceritakan kepadanya kisah di mana Tommy dan Bruce masih anak-anak dan Bruce menganggapnya sebagai lelucon. Hush menjadi marah dan memukul Batman sambil berteriak agar kalung itu dikembalikannya. Hush pun kemudian mencekik Batman di lantai mengatakan nama asli Batman, Bruce. Batman pun heran, musuhnya tahu identitas sebenarnya Batman. Tidak mungkin orang itu Tommy Elliot karena Tommy Elliot sudah mati. Batman yang lelah dengan semua tipuan itu meraih topeng Hush, tetapi Hush memukul tangannya sambil berkata, kamu belum boleh melihatnya. Batman pun menendang Hush darinya dan berteriak, mengapa kau menyembunyikan wajahmu? Hush pun kemudian menceritakan kisah tentang bagaimana orang tua Tommy Elliot meninggal di jembatan yang mirip dengan jembatan tempat mereka berdiri di saat ini. Dengan hujan yang lebat di saat itu, rem mobil mereka tidak berfungsi dan mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Thomas Wayne yang merupakan ayah Batman telah menyelamatkan ibu Tommy, namun bukan ayahnya yang diharapkan untuk selamat. Di saat itu jugalah Batman langsung menyerang Tommy Elliot alias Hush sambil menyatakan bahwa Thomas Wayne telah melakukan segala upayanya yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkannya. Hush menyuruhnya untuk menusukkan jarum, kalimat yang biasa diucapkan Tommy dan Bruce saat mereka masih anak-anak. Pernyataan itulah yang membuat Batman menjadi terngiang di masa lalunya dengan masa kecilnya. Orang itu ternyata memang benar adalah Thomas Elliot, sahabat kecilnya yang sudah lama tidak bertemu. Saat Batman memukul Hush sekali lagi, dia bertanya kepada Hush apakah motifnya selama ini adalah untuk membalaskan dendamnya karena ayahnya gagal menyelamatkan ayah Tommy. Hush pun mengungkapkan bahwa itu bukanlah motifnya, justru sebaliknya, dia ingin membalas dendam karena dia iri dengan semua kekayaan yang dimiliki Bruce dan menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa pada malam
malam orang tuanya meninggal, Tommy lah yang memutuskan kabel rem mereka yang menyebabkan mereka terlibat dalam kecelakaan mobil. Hush pun ingin membalas dendam, bukan karena ayah Batman gagal menyelamatkan ayahnya, tetapi karena ayahnya Bruce telah mencegah kematian ibunya. Oleh karena itulah Tommy terpaksa harus menunggu ibunya meninggal bertahun-tahun kemudian. Meskipun akhirnya meninggal bertahun kemudian karena penyakit kanker, namun sayangnya kematian ibunya itu dia tidak mendapatkan kekayaan dari orang tuanya. Batman yang fokus untuk mendengarkan cerita Tommy tersebut tidak dapat menghindari adanya ledakan yang ada di belakangnya. Ledakan itu disebabkan oleh bom yang ditanamkan Hush sebelumnya di Batmobile yang menyebabkan Batman menjauh dari tubuh Harold yang tidak bernyawa. Batman pun menjadi terkapar di tanah yang kemudian Hush ingin membunuh Batman. Namun di saat itu dia akan melakukannya, tiba-tiba Harvey Dent yang sudah sembuh dari luka bakar di wajahnya datang bersama Komisaris Jim Gordon yang menyuruh Hush untuk segera menyerah. Hush pun menjadi terkejut karena dia melihat Harvey telah mengkhianatinya. Hush pun berteriak tentang kesepakatan yang mereka buat, tetapi Harvey Dent menanggapinya dengan menembak Hush sebanyak 2 kali di dadanya. Tembakannya itu menyebabkan Hush terjatuh ke sungai. Jim Gordon meminta Harvey Dent untuk menyerahkan senjatanya. Harvey langsung menyerahkannya dan mengatakan lagi pula senjata itulah yang pelurunya digunakan si pembunuh Tommy yang sebelumnya, seperti yang pernah disampaikan Harvey sebelumnya kepada Jim Gordon di saat mereka akan membantu Batman, yaitu ada di serial Batman volume pertama edisi ke-616. Nah, di saat itulah Batman menyelam ke dalam sungai untuk mengejar Hush, namun sayangnya dia tidak menemukan jejaknya ataupun petunjuk sedikit pun. Batman memanjat kembali ke atas jembatan dan menghampiri Jim Gordon bersama Harvey Dent yang mengungkapkan dia bukan lagi sosok yang dikenal sebagai Two-Face. Harvey juga mengungkapkan sosok Hush yang ada di balik perban itu adalah Tommy Elliot dan orang yang ditembak oleh Joker sebenarnya itu adalah Clayface. Harvey juga mengungkapkan bahwa operasinya dilakukan oleh Tommy Elliot sebagai imbalan untuk menembak Clayface yang menyamar sebagai dirinya. Batman pun berharap agar tubuh Harold juga adalah Clayface, namun sayangnya itu memang tubuh Harold yang sudah tidak bernyawa. Meskipun demikian, Harvey menjelaskan mayat Tommy yang dikubur itu adalah Clayface yang hanya ada sisa tanah liat di kuburan itu. Hujan pun mereda, mereka pun bubar. 2 minggu kemudian, Catwoman menemui Huntress yang sudah tidak terpengaruh lagi dengan racun ketakutan fear toxinnya Scarecrow. Catwoman mengatakan kepada Huntress bahwa Tommy Elliot sudah mati. Yang dibalas Huntress, baguslah, si bajingan itu sudah mati. Kembali ke Batcave di mana Superman dan Batman bertemu. Superman mengatakan kepada Batman dia juga tidak menemukan apapun yang dicurigainya di dalam sungai untuk mencari jejak Hush. Batman pun kemudian meminta Superman untuk menggunakan penglihatan mikroskopisnya padanya dan Superman menemukan sebuah chip yang ditanamkan di dalam kepala tengkoraknya. Batman pun menyadari Thomas Elliot ternyata menanamkan chip pelacak di kepalanya di saat melakukan operasi kepalanya yang ada di edisi 609. Batman pun kemudian menyuruh Superman untuk membakarnya. Setelah itu, Batman pergi ke Arkham Asylum untuk bertemu dengan si teka-teki The Riddler. Dia menemukan bahwa ternyata Riddler lah yang menarik tali selama ini, di mana Riddler telah sekarat karena kanker terminal dan telah menggunakan salah satu Lazarus Pit untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam kegilaan sementara yang disebabkan oleh lubang itu, Riddler pun menyadari bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Sembuh dari penyakitnya, dia memutuskan bahwa dia ingin menjadi penjahat besar di kota Gotham karena dia sudah bosan menjadi penjahat biasa dengan tipu muslihatnya. Jadi dia pun berhubungan dengan Thomas Elliot yang dia temui di saat meneliti penyakitnya dan mereka berdua pun memutuskan untuk memainkan teka-teki pamungkas untuk melawan Batman menggunakan semua penjahat super Gotham sebagai pion mereka. Riddler juga memberitahu Batman bahwa dia menciptakan karakter Hush, identitas Elliot yang ada di balik perban. Namun Batman menggunakan kartu truf pada Riddler. Obsesinya dengan teka-teki akan mencegahnya mengungkap identitas Batman dan Batman memperingatkannya jika dia mencoba hal seperti ini lagi, dia akan menyerahkannya kepada Ra's al Ghul. Batman pun juga menanyakan lokasi mayat Jason, tetapi Riddler tidak benar-benar mengetahuinya yang membuat sang The Dark Knight menjadi marah dan meninju Riddler hingga membuatnya pingsan. Setelah berunding dengan The Riddler, Batman pun kemudian menguburkan mayat Harold di pekuburan bukit dekat Wayne Manor. Setelah memaafkan
pengkhianatannya, di mana dia kemudian bertemu dengan Catwoman. Catwoman mencoba menghibur Batman, tetapi dia masih memiliki terlalu banyak keraguan tentang kepercayaannya pada orang lain. Dia mendekatinya, berharap untuk menciumnya dan mengumamkan kata hush yang membuat Batman kehilangan kendali dan kepercayaan padanya. Batman pun berpikir bahwa dia mungkin menjadi bagian dari itu semua dan dia meraih lengannya dengan kekuatan yang berlebihan. Catwoman melangkah mundur dan menyadari bahwa hubungan mereka telah berakhir, dan sebelum meninggalkannya sendirian, si wanita kucing itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa suatu hari Batman harus belajar untuk mempercayai orang-orang apa adanya. Batman pun memikirkan pesan terakhirnya itu, tetapi pada akhirnya dia tetap berada di dekat batu nisan Herald Al-North.